Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan saya Aulia Rizky Febriani dan teman-teman saya. Dan saya Anggun Nadia. Dan saya Rahma Miftahul Rizky Dalimunte. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sumber energi. Energi sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu energi panas, energi bunyi, dan energi listrik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu energi panas. Tahukah kalian apa itu energi panas? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Jadi, energi panas merupakan bentuk energi yang terbentuk di dalam kerak bumi. Energi panas dapat kita peroleh dari berbagai sumber. Misalnya nih, dari matahari, panas bumi, api, listrik, dan gesekan dari 2 benda. Energi panas juga bisa berpindah-pindah loh, dan itu disebut sebagai kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Cara perpindahan kalor terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, konduksi. Konduksi ialah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat. Yang kedua, konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat. Ketiga, yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Biasanya ini disertai dengan cahaya. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama mempelajari contoh dari energi panas. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk praktikum yaitu lilin, sendok, dan korek api. Selanjutnya langkah-langkah praktikum. Yang pertama, konduksi. Siapkan lilin dan 3 keping lilin, kemudian sendok logam. Nyalakan lilin, kemudian rekatkan kepingan lilin tadi ke ujung sendok. Setelah kepingan sudah rekat di sendok, kemudian kita panaskan ujung sendok ke api lilin. Di sini, panas merambat melalui logam sendok. Kepingan lilin yang paling dekat dengan api akan paling cepat lepas dari sendok. Yang kedua, konveksi. Siapkan kepingan lilin yang sudah ditempelkan di sendok. Kemudian panaskan di atas api sejauh 3 cm. Kemudian kepingan lilin meleleh. Sendok pun menjadi panas karena terkena udara panas. Yang ketiga, radiasi. Siapkan kepingan lilin, kemudian dekatkan kepingan lilin ke arah api, tapi jangan sampai menyentuh api, sehingga dapat membuat lilin meleleh. Nah, ternyata energi panas juga memiliki manfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya, yang pertama yaitu memberi penerangan. Yang kedua, mengeringkan pakaian. Yang ketiga, menghasilkan listrik. Yang keempat, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. baiklah, materi selanjutnya ialah mengenai energi bunyi. Tahukah kalian apa itu bunyi? Nani? Bunyi merupakan getaran di udara. Bunyi bisa dihasilkan dari berbagai benda. Selain itu, hampir setiap makhluk hidup bisa menghasilkan suatu bunyi. Bunyi juga merupakan energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yakni benda bergetar.
Karena bunyi berasal dari benda yang bergetar, menyebabkan fenomena di mana semakin kuat benda bergetar, maka semakin kuat pula bunyi dihasilkan. Sebaliknya, semakin lemah getaran suatu benda, maka semakin kecil pula bunyi yang dihasilkan. Setiap bunyi memiliki frekuensi masing-masing, tergantung sumber energi bunyi yang dimilikinya. Selanjutnya ada sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, bunyi mampu merambat melalui zat cair, gas, dan padat. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga, bunyi bisa dibiaskan. Yang keempat, gelombang bunyi termasuk dalam gelombang longitudinal. Dan yang kelima, bunyi dapat mengalami pelenturan. Yang keenam, bunyi mengalami perpaduan. Yang ketujuh, bunyi juga dapat membutuhkan medium. Selanjutnya ialah gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang bisa merambat melalui medium dan biasa juga disebut sebagai gelombang longitudinal. Baiklah, selanjutnya ialah indera untuk mendengarkan bunyi. Alat indera yang berfungsi sebagai alat untuk mendengar bunyi adalah telinga. Saat kita menerima suatu bunyi, gendang telinga kita pasti akan bergetar. Kemudian memproses bunyi tersebut ke otak. Sementara banyaknya getaran dalam setiap detik biasa disebut sebagai frekuensi. Frekuensi pun masih dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ultrasonik, audiosonik, dan juga infrasonik. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama contoh fenomena dari gelombang bunyi. Di sini dapat kita pahami nih bahwasannya semakin tinggi air yang ada dalam botol tersebut ketika dipukul itu suaranya semakin rendah karena getaran rambatnya yang berupa gelombang bunyi itu bergerak lambat sehingga suara yang dihasilkan itu rendah. Namun pada botol yang memiliki ketinggian air lebih rendah, ketika kita pukul itu getaran rambatnya lebih cepat sehingga suara yang dihasilkan itu lebih tinggi pula. Nah, adik-adik di rumah tahu nggak sih kalau botol-botol yang telah diisi air dan ketinggiannya berbeda-beda ini akan menjadi sebuah alat musik yang menakjubkan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang energi listrik. Sumber listrik yaitu segala sesuatu yang menghasilkan listrik,
yang berada di sekitar kita. Arus listrik berarti banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu. Sumber energi listrik terbagi menjadi 3 rangkaian. Yang pertama yaitu rangkaian listrik seri, yang kedua rangkaian listrik paralel, dan yang ketiga yaitu rangkaian listrik campuran. Nah, rangkaian yang disusun secara sejajar disebut rangkaian paralel, sedangkan rangkaian disusun secara berderet dan beruntutan disebut rangkaian seri. Rangkaian listrik campuran merupakan hasil kombinasi atas penggunaan rangkaian seri dan paralel yang disusun menjadi sebuah kesatuan. Rangkaian baru bisa dikatakan sebagai campuran saat arus bisa mengalir menuju ke seluruh elemen menggunakan beberapa jalur yang penyusunannya dilakukan secara seri maupun paralel. Nah, ini salah satu contoh dari rangkaian listrik seri yang dimana cara pengerjaannya itu dilakukan secara beruntutan. Langkah awal cara pengerjaan rangkaian listrik seri yaitu dengan menghubungkan ujung positif baterai 2 dengan ujung negatif baterai 1 dengan kabel listrik. Kemudian, hubungkan ujung positif baterai 1 dengan saklar listrik dengan kabel. Selanjutnya, hubungkan ujung negatif saklar ke ujung positif lampu dengan kabel. Terus, hubungkan ujung negatif lampu 1 dengan positif lampu 2, lalu dilanjutkan dengan ujung negatif lampu 2 ke ujung positif lampu 3. Dan yang terakhir, yaitu dengan cara menghubungkan ujung negatif lampu 3 dengan ujung negatif baterai 2. Nah, setelah kabel terhubung dalam satu sirkuit tertutup, cobalah nyalakan saklar, maka semua lampu akan menyala. Jika masing-masing lampu diukur dengan voltmeter, arusnya akan sama. Namun, jika diukur oleh voltmeter, akan didapati bahwa tegangan yang diterima dari tiap lampu itu berbeda. Dari langkah-langkah yang telah saya sebutkan tadi, terciptalah rangkaian dari listrik seri yang dimana pada saat kita menghubungkan rangkaian listrik secara berurutan, maka lampu pun akan terhidup. Oke. Selain itu, ada manfaat energi listrik untuk kegiatan sehari-hari. Manfaat energi listrik untuk kegiatan sehari-hari yaitu yang pertama, energi listrik sebagai sumber penerangan. Yang kedua, energi listrik sebagai penghasil panas. Yang ketiga, energi listrik sebagai penghasil gerak. Dan yang terakhir, listrik sebagai penghasil suara. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan kami mengenai sumber energi. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.